Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Thalassemia yang beranggotakan Nia Latifatul Nima, Sukarni Aufi Arliyananti Matikno, Bella Cika Sekaring Rias, dan Malik Nurisa. Selanjutnya pengertian thalassemia. Thalassemia berasal dari bahasa Yunani, yaitu thalasso yang berarti laut. Pertama kali ditemukan oleh seorang dokter Thomas di Julai tahun 1925 di daerah Laut Tengah. Dijumpai pada anak-anak yang menderita anemia dengan pembesaran limfa setelah berusia 1 tahun. Anemia splenic atau erythroblastoses atau anemia mediteranean atau anemia Julai sesuai dengan nama klinis. Selanjutnya yaitu thalassemia adalah suatu penyakit keturunan dari sehingga hemoglobin tidak terbentuk sempurna. Tubuh tidak dapat membentuk sel darah merah yang normal, sehingga sel darah merah rusak atau berumur pendek kurang dari 120 hari dan terjadilah anemia. Thalassemia juga merupakan kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah yang dialami penderita thalassemia akan menimbulkan keluhan cepat lelah, mudah ngantuk, hingga sesak napas. Akibat aktivitas penderita thalassemia akan terganggu. Thalassemia perlu diwaspadai terutama thalassemia yang berat atau mayor, karena dapat menyebabkan komplikasan kanker, gagal jantung, pertumbuhan sel membar, gangguan hati, selanjutnya data-data thalassemia WHO 7% orang di dunia menjadi karya thalassemia dan sekitar 300.000 sampai 500.000 bayi lahir dengan kelainan ini setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, Yayasan Thalassemia Indonesia atau YTI pada tahun 2008, jumlah thalassemia ini mencapai lebih dari 8.000 orang dan 10% penduduk Indonesia merupakan sifat ini dan mungkin lebih jumlah besarnya. Thalassemia awalnya menyerang anak-anak. Dengan kasus penyakit thalassemia ini meningkat dari tahun ke tahun karena minimnya pemahaman masyarakat atas penyakit tersebut. Masyarakat yang memahami apa itu penyakit thalassemia sehingga mereka dapat mencegah satu-satunya terhadap penyakit yang diwariskan, yaitu screening. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Thalassemia adalah penyakit anemia hemolitik atau penurunan jumlah sel darah merah karena adanya penghancuran sel darah merah secara berlebihan, herediter yang diturunkan secara resesif. Secara klinis dibedakan atas thalassemia mayor dan minor. Penyakit ini ditandai dengan adanya kelainan sintesis rantai globin. Jika sintesis rantai globin terjadi penurunan, maka akan menyebabkan anemia dan mikrositosis karena sintesis hemoglobinnya menurun. Thalassemia beta terjadi akibat berkurangnya sintesis rantai globin beta hemoglobin atau tidak diproduksi sama sekali.
Masalah di kelenjar endokrin dan kondisi anemia dapat mengganggu pertumbuhan anak, sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti postur tubuh yang pendek. Sedangkan nutrisi adalah faktor lingkungan yang sangat penting dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak. Selanjutnya, gejala thalassemia. Penderita thalassemia memiliki gejala yang bervariasi tergantung jenis rantai asam amino yang hilang dan jumlah kehilangannya. Penderita sebagian besar mengalami anemia yang ringan, khususnya anemia hemolitik. Keadaan yang berat pada beta thalassemia mayor akan mengalami anemia karena kegagalan pembentukan saudara. Penderita tampak pucat karena kekurangan hemoglobin, baru terlihat buncit karena hepatomegali dan splenomegali sebagai akibat terjadinya penumpukan Fe. Kulit kehitaman akibat dari meningkatnya produksi Fe. Juga terjadi icterus karena produksi bilirubin meningkat. Gagal jantung disebabkan penumpukan Fe. Thalassemia hemoglobin E juga dikenal sebagai thalassemia beta E. Mutasi yang terjadi pada thalassemia HbE terjadi secara khusus pada koden 26 di gen rantai globin beta dan pada kasus heterozigos dapat menimbulkan gambaran thalassemia beta ringan. Thalassemia beta E dengan sendirinya apabila terjadi secara homozigos mencakup 50% dari genotip pada kasus thalassemia beta yang berat. Thalassemia HbE dianggap sebagai suatu penyakit yang sangat heterogen karena mutasi yang terjadi seringkali bertumpang tindih dengan jenis thalassemia alfa atau beta lainnya. Berbeda dengan thalassemia alfa, gen untuk rantai globin beta hanyalah 2. Thalassemia beta dapat bersifat lebih berat daripada thalassemia alfa oleh karena gennya yang hanya 2. Oleh karena kurangnya rantai globin, dapat terbentuk hemoglobin alfa 2 yang terdiri dari alfa 2, B2, dan hemoglobin fetal. Kelainan gen yang terjadi di kromosom 11 pada thalassemia beta tidak hanya bersifat delesi seperti pada thalassemia alfa. Mutasi yang terjadi dapat mencakup seluruh aspek dari produksi rantai globin, beta dari transkripsi, translasi, dan stabilitas dari produksi. Pada akhirnya, defek molekuler yang ada pada thalassemia beta berakhir pada jumlah rantai globin beta yang berkurang atau tidak ada sama sekali. Jumlah rantai globin alfa yang berlebih bersifat tidak stabil dan menyebabkan kelainan struktural pada eritrosit sehingga usianya memendek. Proses eritropoiesis juga terhambat. Thalassemia beta dibagi menjadi 3 jenis, yaitu thalassemia mayor, thalassemia beta minor, dan thalassemia beta intermedia. Berdasarkan tabel 1, genotip thalassemia, sindroma, dan gambaran klinis, gen untuk globin alfa terdapat pada kromosom 16 dan terduplikasi sehingga pada setiap sel somatik terdapat 4 kopian gen rantai alfa pada setiap pasangan kromosom 6. Gen untuk globin beta, gamma, dan delta terdapat pada kromosom 11 dan tidak terduplikasi. Banyak heterogenisitas dari thalassemia alfa dan beta. Kedua dari penyakit ini diturunkan secara autosomal resesif dari orang tua. Secara umum, pada kedua jenis thalassemia alfa dan beta terdapat kelainan pada proses eritropoiesis di mana terbentuk jumlah sel darah merah yang kurang dan yang terbentuk pun juga tidak terbentuk sempurna. Eritrosit yang terbentuk pada thalassemia memiliki kelainan pada struktur membran dan permeabilitasnya, sehingga mudah rusak. Eritrosit pada thalassemia memiliki jumlah HbA yang kurang sehingga terbentuklah hemoglobin jenis lainnya. Hemoglobin jenis lain tersebut lebih rentan terhadap stres oksidatif dan mudah membentuk presipitat sehingga terbentuk badan inklusi, badan Heinz, dan badan Howell-Jolly. Pada saat eritrosit rusak, terjadi gejala kuning dan pembesaran limpa. Eritropoiesis yang terjadi juga tidak dapat terjadi dengan baik sehingga perlu dilakukan secara berlebihan dan menyebabkan abnormalitas dan hiperoplasia tulang.
leukosit rata seperti MCV, MCH, MCHC, dan RDW. Kemudian yang ketiga, perlu dievaluasi sediaan hapusan darah, tepi, badan inklusi, HbH, dan analisis hemoglobin yang meliputi pemeriksaan elektroforesis Hb, kadar HbA2 dan HbF. Kemudian diperlukan pemeriksaan cadangan besi tubuh berupa pemeriksaan ferritin atau serum ion Si atau total iron binding capacity (IBC). Kemudian yang terakhir, indeks Menser dan RDW inilah yang banyak digunakan oleh para klinisi dalam screening awal membedakan thalassemia dengan anemia defisiensi besi. Selanjutnya, untuk pengobatan penyakit thalassemia ada 3. Yang pertama itu terapi kelasi, kemudian transfusi darah, dan transplantasi sumsum tulang. Untuk terapi kelasi, di sini orang thalassemia umumnya memiliki kadar zat besi berlebih di dalam tubuhnya. Zat besi yang dibiarkan menumpuk dapat merusak organ-organ tubuh seperti hati, jantung, dan ginjal. Itu sebabnya diperlukan terapi kelasi untuk membuang kelebihan zat besi dari tubuh. Dalam terapi ini, dokter akan menggunakan sapi atau kombinasi obat untuk menggunakan kelebihan zat besi dari tubuh, yaitu deferipron, deferosiamin, dan deferasirok. Kemudian untuk yang transfusi darah, transfusi sel darah merah adalah pengobatan utama untuk pasien dengan kondisi sedang atau berat. Perawatan ini bertujuan untuk memberikan tubuh sel darah merah yang sehat dengan hemoglobin normal. Kemudian untuk transplantasi sumsum tulang, pada kasus tertentu pasien mungkin memerlukan transplantasi sumsum tulang. Prosedur ini bertujuan agar tubuh dalam memproduksi sel darah merah normal dengan sumsum tulang baru yang sehat. Mungkin itu dari saya.